Pertama tentang keputihan. Ibu pakai bedak terlalu tebal tuh namanya keputihan. Baik. Keputihan Bu. Jadi ada Bu istilahnya perempuan itu keluar madhi, wadi, mani. Ada wadi sekarang ini nomor 1. Wadi itu adalah cairan atau lendir dari kemaluan seorang perempuan yang keluarnya tidak terdorong oleh syahwat. Warnanya ada yang, kalau yang warnanya putihnya putih bening Bu, itu namanya rutubah. Kalau yang warnanya putih susu itu namanya wadi. Dua-duanya dianggap najis tapi tidak mewajibkan mandi keluarnya. Ya, karena yang mewajibkan mandi kan keluar mani. Nah, apa yang keluar dari kemaluan kita itu memang dihukumi sebagai benda najis. Kecuali beberapa saja yang tidak. Apa Bu yang keluar dari kemaluan makhluk hidup yang tidak dianggap najis? Bayi, terus telur, ya, kemudian alaqah. Alaqah itu gumpalan daging kalau ada orang yang keguguran. Sama mudghah, gumpalan daging, gumpalan darah. Air mani apakah najis atau tidak nanti khilafiyah. Madzhab Syafi'i mengatakan air mani tidak najis tapi keluarnya mewajibkan mandi. Mayoritas ulama menganggap air mani itu najis dan mewajibkan mandi. Oke, baik. Nah, karena keputihan itu najis, maka kalau kita sholat keluar keputihan, itu hukum asalnya memang batal. Pertama karena kita keluar sesuatu dari kemaluan. Yang kedua karena kita terkena najis. Hanya saja ada istilahnya Bu, Ibu pernah dengar gak? Najis ma'fu anhu. Pernah dengar? Najis yang termaafkan. Najisnya sih gak pernah salah Bu, cuman istilah aja. Najis yang termaafkan, maksudnya ditolerir. Contoh Bu, najis ma'fu anhu tuh ya, Ibu kalau makan sate kambing, Ibu tahu nggak cara pembuatan sate kambing itu dicuci dulu nggak kambingnya? Nggak kan? Nanti perengus, ya kan? Jadi daging kambingnya itu cuma dilap-lap pakai daun pepaya, habis itu dipotong-potong, dibiarin, begitu ada darah yang keluar dibuang. Tapi dagingnya langsung dibumbuin, ditusuk-tusuk, kemudian dibakar. Ada sisa-sisa darah di serat dagingnya ada, tapi sangat sedikit sekali. Itulah yang disebut sebagai najis ma'fu anhu. Boleh kita makan karena najisnya terlalu amat sangat sedikit sekali banget deh. Sama seperti darahnya nyamuk Bu. Ibu lagi sholat, ada nyamuk Bu, ngueng, 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 gemes kan Ibu ya? Ngueng, abis itu nemplok di sini, Ibu tepok, plok. Ada darah nggak? Tapi selama darahnya itu tidak membentuk buliran lalu dia mengalir, nemplok doang di sini, itu ma'fu, termaafkan. Ya, itu termasuk yang termaafkan. Termasuk kalau keputihan yang sangat sedikit sekali itu juga termaafkan karena saking sedikitnya dan sulit menghindarinya. Ya Bu. Jadi kalau keputihannya sangat sedikit itu ma'fu, tidak batalin sholat, tidak mengganggu wudhu dan sholatnya. Tapi kalau berlebihan ini yang hati-hati. Kalau banyak, wudhu Ibu bisa batal karena keluar sesuatu dari kemaluan, sholat Ibu juga ikut batal karena terkena najisnya. Batal wudhu, otomatis batal sholat juga, tambah lagi kena najisnya. Gitu. Jadi tergantung banyak atau tidak. Sekarang kalau Ibu tanya, standar sedikit atau banyak itu bagaimana kita parameternya? Kalau madhab Syafi'i tidak ada parameternya, pakai feeling. Kalau menurut kita berlebihan, batal nih sholat saya. Tapi kalau menurut kita ini dikit, berarti tidak batal sholat kita. Tapi kalau di dalam madhab Hanafi Bu, kira-kira kalau dikumpulkan najisnya tidak lebih dari 1 tapak tangan. Banyak banget Bu. Maka orang-orang di Pakistan di mana-mana kalau dia kena cipratan kencing bajunya, selagi nggak banyak dan kalau dikumpulkan nggak segini, mereka tetap sholat dengan bajunya itu, walaupun rada-rada pesing.
Karena standar buat mereka selagi najisnya nggak segini banyaknya kalau dikumpulin itu tetap sah sholatnya. Makanya di Indonesia nggak ada Bu Hanafi. Orang Indonesia kebanyakan Syafi'i yang sangat amat peduli sama najis. Ya Bu. Di dalam mazhab Maliki standar banyak itu kalau melebihi 1 koin dinar, kira-kira duit 1000-an koin. Jadi kalau misalnya keputihannya sebanyak itu atau lebih dari itu, maka dianggap berlebihan dan bisa membatalkan sholat kita. Di Syafi'i standarnya feeling, nggak ada standarnya.